Halo Bezi, selamat datang di Beatcast, Beat Podcast, tempat untuk bercerita dan juga berbagi pengalaman untuk menggapai cita-cita. Dengan tema kali ini adalah tips and trick menjadi juara. Wah, gimana nih Neca rasanya? Deg-degan banget gak? Soalnya ini pertama kalinya ya buat kita jadi host di Beatcast ini. Nah, jadi kita hari ini mau ngapain sih Neca? Jadi gini, deket-deket ini kan akan ada perlombaan dari Himyasif, namanya BITS atau Bulan IT Sistem Informasi. Nah, di sini kita ngadain podcast ini untuk cerita dan juga sharing-sharing tentang tips dan trik dari para narasumber supaya peserta BITS ini juga bisa juara ya nantinya. Terus podcast ini juga sebagai wadah untuk informasi untuk peserta BITS 2023. Nah, mungkin sebelum kita mulai ke sesi utama nih, lebih baik kita perkenalan dulu nggak sih? Ya, mungkin dimulai dari aku ya. Halo semua, kenalin aku Safila Elsa Fafilia dari program studi Sistem Informasi Angkatan 22. Halo semuanya, aku Vanessa Aditya Ferdiani dari program studi Sistem Informasi Angkatan 22. Oke, jadi pembahasan utama kita hari ini yaitu tentang tips dan trik menjadi juara dengan topik Smart City. Nah, di sini kita sudah kehadiran narasumber yang pastinya keren banget nih. Mungkin kita bisa langsung saja menyapa narasumber kita. Di sini sudah ada Pak Istiadi. Selamat pagi Pak Istiadi. Selamat pagi, adik-adik semua. Ya, kemudian juga ada Kak Nuri. Selamat pagi Kak Nuri. Ya, selamat pagi. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Istiadi dan juga Kak Nuri karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast hari ini. Mungkin dari Pak Istiadi dan juga Kak Nuri bisa menyapa teman-teman terlebih dahulu. Mungkin Pak Istiadi terlebih dahulu. Selamat pagi adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan ini masih semangat ya karena puasa dan hari Minggu. Tapi ini membuat kegiatan yang sangat bagus ya pada hari ini. Mudah-mudahan acaranya ini berjalan lancar dan banyak ilmu yang bisa kita ambil dari kegiatan ini. Ya, mungkin itu aja ya. Terima kasih. Ya, mungkin bisa lanjut Kak Nuri. Ya, selamat pagi semuanya. Jadi semoga di Beatcast ini ya buat kalian para audiens atau yang nonton nanti itu bisa ngambil banyak ilmu dari kita, bisa ngambil tips dan trik, dan semoga kalian bisa menjadi salah satu juara di BITS 2023 ini. Ya, nah jadi di sini Pak Istiadi dan juga Kak Nuri akan berbagi pengalamannya terkait bidang yang akan kita bahas kali ini yaitu Smart City. Nah, mungkin bagi yang belum tahu nih, Pak Istiadi ini merupakan dosen yang berkompeten di bidang Smart City. Sedangkan untuk Kak Nuri merupakan pemenang juara 1 perlombaan di bidang Smart City pada tahun 2021. Wah, bener banget nih. Mungkin dari teman-teman udah penasaran gak sih sama jawaban-jawaban dari Pak Istiadi dan juga Kak Nuri? Ya, pasti penasaran banget ya kan? Oke, mungkin kalau kayak gitu kita langsung aja ya masuk ke pembahasan utamanya. Ya, mungkin bisa dimulai dari Kak Nuri nih. Mungkin Kak Nuri bisa ngasih tahu kita apa sih motivasi ataupun alasan Kak Nuri ini bisa tertarik untuk mengikuti perlombaan tahun lalu. Ya, jadi aku dulu kan ikutnya di tahun 2021 ya. Jadi pas itu aku masih semester 4. Nah, di situ kan lagi kalau semester muda, masih semester bawah itu biasanya semangat buat ikut ini, ikut itu masih besar lah gitu. Nah, jadi terus ada lomba beats. Lomba beats ini kan juga bisa jadi salah satu ajang latihan kita buat gimnastik. Nah, itu jadinya aku tertarik buat ikut lomba beats ini, dan juga pas aku semester 2 dulu yang mana itu 2020, itu juga aku
sempat pernah ikut tapi nggak lolos ke semifinal gitu kan. Nah, terus di tahun 2021 aku nyoba lagi dan alhamdulillahnya bisa menang gitu. Wah, menarik banget ya motivasi dari Kak Nuri ini sehingga memutuskan untuk mengikuti lomba bidang Smart City ini. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya untuk Pak Estiadi dan juga Kak Nuri lagi nih. Kalau boleh tahu, hal apa aja sih yang perlu dipersiapkan saat mengikuti lomba itu? Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu sama Pak Estiadi. Ya, terima kasih. Dalam hal ini lomba beach ya atau gimnastik atau secara umum? Dalam lomba beach. Ya. Saya kira kalau kita mau mengikuti sebuah lomba itu perlu memahami ini ya aturan-aturan yang ada di dalam lomba ya. Misalkan ada buku panduannya harus kita baca betul ya aturan-aturannya sehingga nanti tidak salah ya dalam mengikuti lomba yang dipilih. Kemudian apalagi ya mencari topik yang ini ya yang menarik terkait dengan lombanya. Apa kira-kira topik yang bisa diangkat ya? Topiknya ini biasanya mungkin dari permasalahan sehari-hari aja ya yang sering kita lihat di sekitar kita, di lingkungan kampus ataupun tempat tinggal kita itu. Mungkin menurut saya kalau terkait dengan Smart City ini akan sangat banyak ya topik yang bisa kita gali. Kemudian yaitu membaca referensi yang banyak dari buku, dari artikel, dari internet, dari jurnal terutama. Nah itu mungkin persiapannya bisa seperti itu dalam mengikuti sebuah lomba karena ini lomba ilmiah ya, bukan lomba yang lomba yang lain lah ya, yang proposal kan ya harus buat proposal untuk diikutkan dalam lomba. Mungkin seperti itu ya menurut saya ya paling enggak mungkin ada yang berpendapat lain. Nah, karena ini sifatnya kalau menurut saya jawabannya bisa banyak ya. Ya kalau dari saya mungkin seperti itu. Jadi kalau dari Kak Nuri sendiri seperti apa Kak? Oke, jadi mungkin yang pertama siapin niatnya terlebih dahulu ya. Jadi kayak kalian cari tim yang sekiranya itu bisa kerjasama sama kalian dari awal sampai akhir dan kalian itu harus punya komitmen yang kuat gitu kan. Nah dari situ dari tim itu kalian coba brainstorming, cari ide-ide yang sekiranya cocok buat diikutin lomba ini ya sesuai dengan tema yang diangkat mungkin dan juga sesuai dengan buku panduan yang benar kata Pak Istiadi tadi. Jadi agar tidak melenceng dari tujuan lomba ini yang konsepnya ini bakal dibawa kemana gitu loh. Nah terus dari ide-ide pas pemilihan ide itu ya bisa kalian cari referensi-referensi di sebelumnya gitu kayak artikel, terus mungkin juga di YouTube juga bisa, terus kayak jurnal yang lain, buku itu juga bisa dan juga yang terpenting itu niat dan komitmen kalian buat mengikuti lomba itu. Jadi intinya yang perlu dipersiapkan itu pertama niat ya Kak, kemudian komitmen juga ide-ide kreatif menurut Pak Istiadi tadi, kemudian juga jangan lupa untuk menyesuaikan proposalnya itu sesuai dengan buku ataupun panduan yang ada. Nah, untuk selanjutnya saya mau tanya ke Pak Istiadi dan juga Kak Nuri nih. Gimana sih caranya memilih jenis lomba yang sekiranya itu cocok ataupun sesuai dengan kemampuan dan juga bakat yang dimiliki? Mungkin bisa dari Kak Nuri terlebih dahulu. Oke. Jadi kalau mau pilih jenis lomba kalian harus paham ya semua bidang yang diperlombakan. Misal kalau bistik ini tahun lalu kan ada 4, anggap ada 4. Nah itu kalian harus paham. Nah PPL ini apa, Smart City apa, bistik apa, KTI apa. Nah dari situ kalian ini harusnya bisa mengenali diri kalian lagi lah sama tim kalian. Jadi kayaknya kalau bidang ini cocok deh buat aku. Dan aku punya effort yang lebih besar di bidang ini buat diperdalam gitu. Jadi kalau
kalian masih mau memilih-milih mana bidang yang kalian tertarik. Jadi jangan cuma fokus satu bidang, kalian mungkin bisa explore bidang lainnya. Nah, dari explore semua bidang itu kalian pasti nanti ada salah satu ketertarikan di salah satu bidang itu. Ya, terima kasih. Kalau menurut Pak Istiadi bagaimana? Memilih bidang lomba ya. Jadi benar apa yang dikatakan Mbak Nuri ya. Ada beberapa ini ya, yang pertama mungkin kita harus melihat kategori lombanya ya, mana yang cocok untuk kita atau tim-tim kita ya, mana yang kita tertarik ya menurut saya ya, karena kalau kita tertarik kita akan mengeksplorasi lebih jauh terkait dengan topiknya ya, dan juga mungkin terkait dengan bidang kompetensi atau bidang keahlian. Ini saya lebih ingin belajar ini ya, ini ternyata ada lombanya, mungkin itu akan membuat kita termotivasi ya untuk mengeksplorasi lebih jauh terkait lombanya, topik lombanya. Jadi itu menurut saya kembali ke masing-masing, ini mana yang paling disukai dan kira-kira dia sangat tertarik dan juga sesuai bidang kompetensinya ya. Itu mungkin dari saya. Baik, teman-teman yang lagi bingung buat milih bidang apa nih, bisa banget untuk ngikutin tips dari Pak Istiadi dan juga Kak Nuri. Jadi biar gak bingung lagi gitu kan. Nah, kalau misalnya udah nentuin nih mau ikut bidang apa, pasti ada ide yang harus diajukan kan. Terus kalau boleh tahu dari Kak Nuri nih, saat itu ide proposalnya apa ya Kak? Terus bagaimana cara Kak Nuri untuk menggali ide tersebut sampai akhirnya bisa memutuskan untuk menggunakan ide itu? Oke, dulu itu karena 2021 itu masih zaman COVID ya. Jadi Beats itu dulu itu ngangkat tema tentang COVID. Nah, ideku pas waktu itu kita bikin aplikasi yang dimana itu mendeteksi keramaian di satu tempat gitu loh. Nah, di situ aplikasi itu juga bisa mendeteksi kayak orang misal di suatu tempat wisata, nah itu keramaiannya udah berapa dan batas maksimalnya berapa di satu tempat itu. Nah, dengan cara ada GPS kan di situ. Nah, kalau udah ada GPS kan berarti orang-orangnya kan bisa terdeteksi. Nah, itu awalnya dapat ide itu kita pas setim itu kita nyoba nyari ide dari Gemastik yang tahun-tahun sebelumnya. Nah, dari situ aku dan tim itu kayak ATM gitulah, amati tiru modifikasi. Nah, dari metode itu kita nyoba modifikasi beberapa hal ya dari aplikasi itu, dan kita juga gabungin dengan beberapa aplikasi. Jadi referensinya tuh nggak cuma satu gitu loh. Ada beberapa referensi yang kita gabungin dan kita coba buat bikin suatu ide itu, dan akhirnya setelah diskusi bareng kita udah netapin oh ya udah pakai ini aja. Jadi meski awalnya juga banyak ide, nah tapi akhirnya kita milih ide yang aplikasi pendeteksi keramaian itu, soalnya dikira lebih cocok dan sesuai lah dengan mungkin kondisi yang pas itu COVID, di mana kita harus social distancing kan. Jadi kita kalau sebelum bepergian mungkin kita harus tahu nih di sini ramai enggak gitu. Kalau ramai kan kita harusnya menghindar enggak ke situ gitu loh, biar enggak terpapar COVID lagi. Wah, gimana nih teman-teman terkait penjelasan ide dari Kak Nuri? Kelihatan banget kan kalau idenya ini dimunculkan oleh sang juara. Gimana idenya itu bagus, keren, kreatif, dan juga inovatif. Nah, nyinggung soal ide nih Kak. Mungkin Kak Nuri bisa ngasih tips ataupun trik ke teman-teman supaya teman-teman ini juga bisa memunculkan ide-ide yang kreatif seperti punya Kak Nuri. Oke.
Yang pertama, kalian harus paham tema yang diangkat buat BIT sekarang. Terus peka terhadap permasalahan di sekitar. Nah, peka dari permasalahan sekitar itu kan biar kita tahu gitu loh orang-orang ini sedang mengalami apa dan permasalahannya apa gitu. Nah, dari situ kalian cobalah cari referensi. Kira-kira ada nggak ya mungkin aplikasi atau sesuatu yang orang udah ciptakan buat mungkin ngatasi permasalahan itu. Nah, dari situ kalian juga bisa meniru mungkin. Nah, kan ATM itu amati tiru modifikasi. Jadi diamati dulu mungkin yang sudah ada gimana. Terus kalian ambil mungkin beberapa persennya dari itu dan kalian coba modifikasi. Jadi nggak ngeplak kita ambil aplikasi atau ide yang udah ada. Nah, kalau kita cuma ambil ngeplak ide yang udah ada, terus apa gunanya kita gitu loh. Kalau kita ngambil yang udah ada. Jadi usahakan kalian modifikasi dari ide itu dengan cara ya kalian harus banyak referensi, kalian harus banyak membaca, harus kalian banyak mengamati, kalian harus banyak cari tahu gitu. Wah, ini tips dan trik yang sangat bermanfaat banget ya untuk teman-teman yang lagi kebingungan untuk mau ngajuin ide apa nih. Tentunya ini juga bisa membantu memunculkan ide-ide kreatif ya Kak. Nyinggung soal ide nih, kalau menurut dari Pak Istiadi sendiri, ide dan konsep proposal yang seperti apa sih Pak yang pastinya itu sangat menarik dalam perlombaan ini? Baik, Smart City ya. Tadi mungkin ada tips dari Mbak Nuri ya, ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Ya, itu salah satu cara ya kita kalau menggali ide itu kita melihat dari yang sudah ada, tetapi kita perlu memodifikasi ya agar tidak sama, karena kalau sudah pernah dilakukan kita lakukan lagi itu kan juga kita kayak mengulangi lagi ya sesuatu yang sudah pernah dilakukan. Jadi harus membuat inovasi terkait ide itu. Kemudian yang terkait smart city ini ya, ini ternyata banyak sekali yang bisa kita gali dari topik smart city ini. Kalau menurut saya ini ya sesuai dengan elemen-elemen yang ada di smart city ya, yaitu smart government, smart building, smart economy, smart energi, smart transportasi, smart citizen. Nah, di situ banyak sekali ya yang bisa kita gali, misalkan terkait smart transportasi ya, dimana kalau di Indonesia sih sepertinya belum ya, tapi kalau model saya baca di luar ya, di Seoul maupun di Copenhagen itu menerapkan dua contoh model ya kota dengan smart city-nya. Di mana kayak di Copenhagen itu mandiri energi ya kotanya. Saya lihat banyak sekali kayak solar cell, lalu kincir angin untuk mensuplai energi di kotanya sehingga tidak tergantung pada suplai dari luar ya. Jadi kotanya itu mandiri energi. Kemudian juga environment ya, mana kotanya itu bagaimana zero carbon ya, bagaimana tidak ada polusi udara, misalkan seperti itu ya. Di sana budaya bersepeda itu sangat sangat luar biasa lah, tidak seperti kalau di negara kita itu kan sepeda itu mungkin hanya pada hari Minggu, tapi mereka seperti budaya seperti itu. Mungkin tidak semua cocok diterapkan, tapi ada beberapa yang bisa kita contoh ya. Misalkan smart building ya, di mana di situ rumah hemat energi ya, misalkan rumah yang mandiri energi. Nah, seperti itu
bisa menjadi ide ya untuk dilombakan di sini misalkan. Kemudian environment, mungkin pengelolaan sampah ya, bagaimana mengelola sampah itu menjadi sumber energi alternatif ya, biogas atau yang lainnya. Kemudian juga bisa diolah menjadi pupuk misalkan ya. Ya, dari beberapa elemen di dalam Smart City itu semuanya bisa kita gali idenya menurut saya, dan semuanya kalau kita baca dari referensi itu ternyata luas sekali ya. Ternyata luas sekali. Kita biasanya hanya fokus di bidang IT ya, atau penerapan IT ya, karena memang ya kebetulan bidang kita di sini, tapi kebanyakan di kota-kota itu lebih menyoroti ke bidang IT, misalkan mungkin ada smart CCTV atau mungkin monitoring suhu atau cuaca atau AWS itu ya, automatic weather system, atau polusi udara ya kayak gitu. Nah itu nggak masalah ya, itu bagus. Tapi sebenarnya smart city ini juga terkait dengan smart government, di mana keterbukaan informasi ke publik ya. Smart building tadi sudah saya singgung, lalu smart ekonomi yang masyarakatnya itu pendapatannya itu terjamin ya. Kemudian lapangan kerja juga banyak, sehingga mungkin anak mudanya ketika lulus juga sudah nggak bingung-bingung ya, misalkan seperti itu. Smart environment tadi sudah ya, mungkin sampah, polusi, smart energi juga ya. Di beberapa referensi itu agak beda-beda ya, tapi kurang lebih ya seputar itu, bagaimana mengelola kota itu menjadi kota yang nyaman ya, kota yang nyaman, kota yang mandiri dari energi, kemudian bersih, ya kira-kira seperti itu ya, dari dua model kota di Korea ya, Seoul dan di Copenhagen ini yang saya ini ya bisa kita jadikan model lah untuk smart city mungkin di Indonesia. Ya baik, terima kasih. Tadi Pak Istiadi kan sudah menjelaskan terkait ide ataupun konsep yang menarik dalam bidang smart city ya Pak. Nah menurut Pak Istiadi lagi nih, mungkin ada nggak Pak hal yang perlu ditonjolkan di proposal smart city yang sekiranya itu bisa menjadi pembeda dengan proposal bidang perlombaan lainnya? Ya, yang membedakan dengan proposal bidang lain ya, mungkin ruang lingkupnya tadi ya, beberapa elemen tadi memang tidak menutup kemungkinan itu akan mirip ya dengan bidang yang lain. Misalkan terkait dengan bidang smart agriculture misalkan ya, pertanian cerdas, itu mungkin akan ada kaitannya ya. Tapi tidak masalah ya, selama tadi ada yang dimodifikasi ya, tadi ada ATM tadi kan, amati, tiru, modifikasi, jangan sama ya, kan kita akan mengulangi penelitian yang sama dengan yang sebelumnya. Jadi sebenarnya ini agak sulit ya membuat sesuatu yang berbeda atau yang unik nih, tapi memang syaratnya memang seperti itu ya, hanya sampai sejauh mana kita mengeksplorasi sehingga ide-ide itu memang baru ya, baru sekali mungkin tidak ya, tapi mungkin belum pernah dilakukan oleh proposal yang lain. Kira seperti itu ya. Harus banyak membaca referensi dari buku, jurnal, artikel, atau dari YouTube juga ya. Nah, itu kira-kira menurut saya ya. Oke, nah kalau menurut Pak Istiadi tadi yang menjadi pembeda antara smart city dengan bidang lainnya yaitu
dengan ruang lingkupnya. Nah, juga pastinya harus ada keunikan dalam smart city ya Pak, yang bisa membawa pembaharuan untuk kehidupan ya. Terus kemudian untuk Kak Nuri nih, kalau boleh tahu di proposalnya itu apa sih hal yang menonjol Kak? Mungkin bisa di-share ke teman-teman? Oke, mungkin yang menonjol itu kita harus menonjolkan kayak permasalahan yang terjadi itu apa dan seberapa urgensi permasalahan itu gitu loh. Nah, dari permasalahan yang urgent itu kita juga bisa menampilkan ide yang solutif dan sekiranya bisa menyelesaikan permasalahan itu. Mungkin nggak seberapa banyak diselesaikan, tapi istilahnya agak ke cover permasalahan itu gitu loh. Jadi kalau kita buat proposal ya mungkin kita harus tahu nih masalah ini urgent apa enggak buat diselesaikan gitu loh. Jadi kalau kayak ada masalah tapi mungkin kurang terlalu urgent dan penyelesaiannya kurang solutif juga, itu mungkin kan dari juri atau dari yang menilai itu kan ada agak penurunan nilai. Nah, jadi kita harus pintar-pintar kayak mengetahui masalah ini udah terjadi dan seberapa urgent permasalahan ini untuk diselesaikan gitu. Nah, jadi buat teman-teman nih harus diingat-ingat lagi ya, apa aja sih hal yang menarik di proposal Smart City dan apa aja yang perlu ditonjolkan seperti yang dikatakan Pak Istiadi tadi dan juga Kak Nuri. Nah, untuk selanjutnya pertanyaan untuk Pak Istiadi. Menurut Bapak, kesalahan apa sih Pak yang sering ditemui ketika mengoreksi proposal, terutama proposal Smart City? Ya, mungkin ini menurut saya yang sering itu, yang sering menjatuhkan itu format proposalnya itu harap dipahami, diamati dari mungkin dari cover, lalu daftar isi, abstrak, kemudian latar belakang atau pendahuluan ya, lalu rumusan masalah misalkan seperti itu ya. Seperti kita menulis proposal skripsi sih sebenarnya, hanya mungkin penekanannya agak sedikit berbeda ya untuk lomba ini. Tapi banyak sekali kesamaannya. Format yang pertama menurut saya jangan sampai salah. Lalu yang kedua topiknya ya, memilih topik. Tadi Mbak Nuri juga sudah menyinggung topik apa yang sekiranya itu penting ya atau menarik. Masalah ini masalah yang diangkat ini cukup penting atau cukup menarik ya. Seperti juga proposal skripsi juga seperti itu. Jadi kalau topiknya itu kurang menarik atau permasalahan yang diangkat itu kurang real kayak gitu, agak sulit ya. Sebenarnya bisa digali dari kehidupan sehari-hari sih permasalahan-permasalahan itu. Kalau kita melihat di sekitar kita banyak sampah misalkan ya, kemudian polusi udara, nah seperti itu mungkin akan cukup real ya permasalahan yang kita angkat dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian tadi topik, lalu mungkin ini ya, ini yang paling sering mungkin, yang salah satu yang sering juga itu topiknya sudah menarik, sudah bagus, tapi yang ditulis, yang diungkap itu datar gitu ya, datar saja, kurang dalam lah istilahnya ya. Nah ini menurut saya perlu membaca banyak referensi ya, dari buku, dari internet, artikel, jurnal terutama ya. Nah itu akan memperkaya dari bahasa yang kita gunakan ya, sehingga pembahasan itu akan lebih tajam ya, lebih dalam, nah, tidak tidak datar kayak gitulah. Biasanya kurang literasi atau kurang baca itu aja sih yang ini. Tapi kalau kita sudah membaca banyak jurnal misalkan, itu bahasanya akan berbeda, pasti akan berbeda.
akan lebih dalam mengungkap sebuah permasalahan ya. Mungkin itu ya diantaranya ya, tadi format, kemudian topiknya harus sesuai dengan mungkin permasalahan yang real, kemudian harus banyak membaca referensi ya, dari artikel, dari buku, dari jurnal agar tulisannya itu bisa lebih dalam ya ulasannya. Mungkin itu dari saya. Jadi kalau kita udah dengarkan bersama ya, ternyata masih ada kesalahan yang dilakukan oleh para peserta. Nah, mungkin dari para peserta ini seharusnya lebih teliti lagi ya, dan harus lebih banyak membaca tentunya. Tapi bisa juga karena kesalahan ini dari mungkin pesertanya yang mengalami kesulitan. Nah, kalau boleh tahu dari Kak Nuri nih, saat itu apakah juga pernah mengalami kesulitan ya Kak? Dan kalau boleh tahu solusi apa yang Kakak gunakan untuk mengatasi kesulitan tersebut? Iya, yang pertama pasti dulu kesulitan nyari ide itu mungkin hal yang umum ya buat kalian. Mencari ide itu untuk memulai sesuatu kadang sulit gitu loh. Jadi yang mau mulai aja itu sulit gitu loh. Terus dari situ ya aku mencoba nyari banyak referensi gitu kan. Nah terus juga dulu kesulitan nulis latar belakang. Nah itu latar belakang kayaknya kok kurang kuat gitu. Masalahnya yang ada kok idenya udah ada. Nah tapi sulit gitu loh nulis latar belakang itu gimana, apalagi mungkin dulu masih masih semester muda ya, mungkin ya masih minim pengalaman lah gitu buat nulis latar belakang dengan menjabarkan apa yang udah kita mau usulkan dengan keterbatasan. Jadi kan pasti kalau di format itu ada batas penulisannya ya. Nah, gimana caranya kita itu buat ngerangkum ide kita di latar belakang itu yang sekiranya biar menonjol, biar menarik, itu lumayan sulit gitu loh di nulis latar belakang itu. Terus dulu juga sempat ya kayak mungkin buat mock up itu juga salah satu tantangan ya buat kita, gimana caranya biar semua fiturnya itu masuk dan tetap user friendly gitu, itu tantangannya juga. Terus kalau itu mungkin di tahap 1 ya, di penyusunan proposal. Mungkin kalau di tahap 2 aku buat video. Nah itu juga videonya juga terbatas. Gimana caranya kita ngekonsep video itu buat menyampaikan seluruh ide kita dan tanpa ada yang terlewat gitu loh. Itu juga suatu tantangan juga. Gimana cara kita ngedit videonya biar audiensnya itu tertarik gitu loh. Terus juga buat yang presentasi itu kan mungkin ya kita lebih didalami lagi pemahaman kita sendiri terkait ide yang akan kita jelaskan gitu loh. Dan menyiapkan mungkin jawaban dari juri terkait proposal kita itu kan kita harus mungkin ada kayak pertanyaan cadangan lah, kayak mulai mikir, oh kira-kira nanti ini nih yang ditanyain, jadi jawabannya gini. Nah itu ya lumayan susah. Pokok setiap tahap itu pasti ada kesusahannya masing-masing gitu loh. Ya, sebelumnya aku mau menekankan lagi nih dari jawaban Pak Istiadi sebelumnya. Jadi buat teman-teman dalam penyusunan proposal, kalau bisa itu disesuaikan dengan rulebook atau panduan yang ada. Kemudian kalau bisa juga didiskusikan dengan sekelompok timnya itu untuk memunculkan ide-ide yang kreatif dan sesuai dengan bidang yang diikuti. Nah, kemudian yang dijelasin Kak Nuri tadi terkait kesulitan dan juga beberapa tantangan yang dihadapi, juga ada solusi. Jadi mungkin dari teman-teman nih yang
mungkin nantinya juga menghadapi kesulitan atau tantangan yang serupa, bisa banget untuk menerapkan solusi yang dikatakan dari Kak Nuri tadi. Nah, untuk selanjutnya pertanyaan untuk Pak Istiadi. Menurut Bapak, poster atau video yang seperti apa sih Pak yang mungkin itu bisa menarik perhatian juri? Ya, beberapa kali kan ada juga tugas video apa ya? Kalau poster enggak ya, ya video itu yang apa ya? Bisa menyampaikan pesannya secara jelas ya, informasinya. Kemudian apa? Mungkin tampilannya juga bagus, enak dilihat. Selain juga mungkin musiknya ya, background musiknya itu pengaruhnya sangat besar ya. Mungkin gambarnya biasa aja, tapi background musiknya ya, itu apa ya, kayak kalau kita lihat apa drama Korea, drakor kayak gitu kan, kalau nggak ada musiknya coba kan nggak enak ya. Ya mungkin seperti itu ya. Jadi apa, kombinasi sih menurut saya dari tampilan visual videonya dan juga audionya, kemudian juga pesan apa yang atau informasi yang ingin disampaikan itu juga apa ya, bisa diungkapkan semua dengan jelas ya, atau mungkin terkait teknisnya mungkin juga bisa di situ, atau paling enggak fungsionalitas dari kalau dalam hal ini sepertinya aplikasi ya, membuat aplikasi seperti itu ya kalau untuk lomba ini ya. Iya, kalau dari aplikasi yang fungsional dari aplikasinya, mungkin juga tampilan UI-nya ya yang menarik tadi seperti apa. Kalau itu video ya hanya harus dikombinasi dengan audio juga ya yang sesuai ya dengan topik di videonya. Mungkin itu menurut saya ya. Baik, kalau menurut Pak Istiadi tadi, video yang menarik itu yang bisa menyampaikan maksudnya dengan jelas, kemudian juga visual dan juga audionya itu enak dilihat dan juga nyaman untuk didengarkan. Nah, kalau misalnya sudah membuat video dan juga poster nih ya bagi teman-teman yang lolos ke tahap selanjutnya, pasti kan akan menemui yang namanya presentasi. Kalau dari Kak Nuri nih, mungkin bisa share ke teman-teman apa sih persiapannya saat presentasi itu, mungkin bisa dari persiapan PPT-nya sampai dari persiapan penyampaian materinya, Kak. Oke. Kalau persiapan presentasi di tahap final ya mungkin buat PPT itu semenarik mungkin dan mungkin seringkas mungkin tapi padat gitu loh. Jadi PPT itu udah kalian mencangkup kayak latar belakangnya gimana, permasalahannya gimana, solusi dari kalian itu gimana, terus kayak mungkin prototipenya dari ide yang kalian bikin itu gimana gitu loh. Dan usahakan jangan menulis banyak tulisan di PPT. Nah, jadi lebih kalian pahami lagi gimana itu isi PPT-nya nanti. Jadi Jadi kalau di PPT namanya kan juga PowerPoint. Jadi hanya poin-poinnya aja gitu loh. Jadi kalian tuh lebih menjelaskan lah apa yang di PPT itu gitu loh. Jadi enggak, biar pas penjelasan nanti kalian nggak terpaku cuma di PPT-nya aja. Jadi kalian harus benar-benar paham dan bisa menjelaskan apa sih yang kalian bisa tulis di PPT itu gitu loh. Dan juga kalau penyampaiannya mungkin jangan lupa latihan ya sebelum penyampaian itu, dan kalian juga mungkin tulis di note sendiri kayak inti dari penjelasan kalian itu apa gitu loh. Jadi hal-hal yang perlu kalian jelaskan itu apa aja gitu loh, biar gak ada yang terlewat meskipun PPT-nya kan cuma poin-poinnya aja gitu sih. Ya, baik, dari Kak Nuri tadi terkait persiapan sebelum presentasi adalah pembuatan PPT. Dari segi pembuatan PPT, jadi kalau bisa itu jangan terlalu monoton banyak tulisannya gitu ya Kak. Kalau bisa dimasukkan inti-intinya aja, terus nanti kita pahami. Nah, untuk
pembuatan video sendiri tadi kalau bisa bagaimana? Harus ada latihan terlebih dahulu begitu ya Kak ya. Nah, kalau menurut Pak Istiadi sendiri pernah menemukan kesalahan yang sering dilakukan ketika melakukan presentasi nggak Pak? Dan kalau boleh kasih tips atau trik buat teman-teman supaya teman-teman ini bisa melakukan presentasi dengan baik dan juga benar. Kesalahan dalam presentasi ya. Ya mungkin sering mengalami ya, yang pertama itu ya kurang persiapan, misalkan seperti itu, belum menguasai materi. Ini memang harus benar-benar menguasai materi yang akan disampaikan, karena nanti bisa macet ya biasanya kalau kita nggak menguasai materinya. Kemudian juga tadi sudah ditekankan ya, di PPT itu jangan terlalu banyak tulisan, cukup poin-poinnya ya, namanya aja PowerPoint ya, jadi singkat tapi kronologis ya, urutannya sudah sesuai yang kita ini. Kemudian fontnya juga ukurannya itu yang cukup besar ya, bisa dilihat, jangan kecil banyak itu satu paragraf di paste gitu kan ya, enggak, ini ya poin-poinnya aja. Garis besarnya lah, highlightnya. Kemudian kalau kita sudah menguasai materinya ya biasanya mengalir aja sih, karena kita sudah tahu dipandu ya, kayak dipandu urutannya itu, ini poinnya di latar belakang, kemudian ini sehingga idenya itu cukup jelas. Kemudian kalau PowerPoint itu sih kira-kira ya beberapa, dan perlu latihan ya, latihan beberapa kali ya kira-kira kalau mau presentasi dengan PowerPoint, kombinasi warna dan juga ini ya yang inilah yang kira-kira enggak yang bagus lah, yang matching atau yang ini. Saya kira itu kalau kita persiapan buat PowerPoint. Kalau untuk lomba ya, kalau kuliah kan saya ya putih hitam ya. Yang penting pesannya sih sebenarnya, isinya itu yang jauh lebih penting. Ya itu kira-kira. Wah, sekali lagi kita dapat tips yang sangat bermanfaat ya teman-teman. Tips presentasi ini nggak cuma bisa digunakan dalam perlombaan BITS aja, tapi dalam kehidupan kita, misalnya ya perkuliahan itu kan pasti juga presentasi, itu juga pasti sangat berguna banget ya kan. Bisa dibilang ini salah satu manfaat yang didapatkan setelah mengikuti lomba ini ya, jadi mengasah skill public speaking melalui presentasi. Tapi kalau dari Kak Nuri sendiri, manfaat yang didapatkan setelah mengikuti lomba ini apa ya Kak? Mungkin apalagi sampai Kak Nuri ini bisa menjadi juara kan? Iya, mungkin manfaatnya dari lomba ini ya, itu bisa melatih kayak penulisan. Nah itu kan berharga banget gitu loh, apalagi kalau dari awal kita mungkin udah udah bisa menulis, kayak menulis secara ilmiah kan. Nah itu kan nanti dipakai nih buat skripsi gitu loh. Jadi kita udah terbiasa buat nulis, gimana caranya nulis latar belakang, gimana caranya kita nyari referensi gitu loh. Nah sedangkan yang aku dapat juga sempat pembinaan kan waktu itu kalau bisa itu di latar belakang itu setiap kalimat itu harus ada referensinya gitu loh. Jadi bukan opini kita, tapi itu memang udah ada dasar teorinya gitu loh. Nah itu bermanfaat banget buat nanti kalian kalau mau skripsian gitu loh. Jadi enggak semata-mata kalian cuma nulis suatu kalimat tanpa ada dasar pemikiran atau dasar teorinya gitu. Selain itu juga ya public speaking itu kayak gimana cara kita menyampaikan ide kita biar audiensnya tahu dan audiensnya tertarik. Itu gimana, terus teamwork itu biar kita juga menghargai pendapat dari masing-masing timnya kita, masing-masing anggota timnya kita gitu loh. Dan juga mungkin time management ya, kayak
pas waktu itu kalau nggak salah pas aku ikut lomba itu juga pas bulan puasa. Jadi kayak mungkin kalau siang lemes atau gimana lah bisa mikir mungkin. Nah, di malamnya kita coba kita coba brainstorming bareng, kita coba ngerjain bareng dan dengerin pendapat dari masing-masing anggota tim. Itu kan juga pengalaman yang baru buat kita gitu loh. Jadi apalagi nanti di Fasilkom ini kan kebanyakan kalau udah semester 3, semester 4, semester 5 itu bakalan full project yang tim, kelompokan semua itu bakalan berguna banget buat ngelatih kita dari kecil ya. Mungkin kalau beat kan 3 ya, maksimal 3, tapi kalau kalau kelompokan project itu bisa 4, 5 orang itu istilahnya kita belajar dari yang bertiga dulu nanti buat buat mungkin ngelatih gimana caranya menghargai pendapat orang lain, gimana cara menyatukan pikiran dari setiap kepala gitu. Nah, nanti implementasinya mungkin di semester berikutnya gitu. Wah, gimana? Jadi manfaatnya banyak banget kan. Jadi buat teman-teman nggak bakalan rugi nih kalau misalkan daftar perlombaan BEATS tahun ini. Apalagi perlombaan BEATS tahun ini itu gratis loh ya. Dan untuk selanjutnya mungkin karena ini udah nggak kerasa kita udah sharing-sharing lama banget dengan Pak Istiadi dan juga Kak Nuri. Jadi mungkin ini pertanyaan terakhir buat Pak Istiadi dan juga Kak Nuri. Mungkin bisa kasih saran ataupun motivasi buat teman-teman supaya teman-teman ini tertarik untuk mengikuti perlombaan BEATS tahun ini dan juga mungkin bisa meminimalisir kesalahan yang terjadi nantinya. Mungkin bisa dimulai dari Pak Istiadi terlebih dahulu. Dari mana ya? Pertanyaannya mungkin meminimalisir kesalahan. Saran atau motivasi supaya teman-teman motivasi tertarik. ya. Oh ya. Jadi saya peseni untuk yang topik Smart City sih sepertinya ya. Setelah kita pelajari Smart City ini ternyata sangat dekat ya dengan bidang kita di sini, bidang ilmu komputer. Meskipun Smart City itu tidak hanya bidang IT ya, ternyata di luar negeri di mana di 2 contoh kota yang sudah mendapat penghargaan Smart City itu tidak hanya bidang IT. Jadi tadi ada beberapa elemen, mungkin ada smart government. Nah ini untuk bidang IT-nya ini misalkan adalah keterbukaan informasi publik ya, mungkin tentang pajak dan yang lainnya, atau tentang APBD mungkin ya, atau kemudahan akses informasi lah yang terkait dengan pemerintahan misalkan. Itu bidang IT-nya bisa kita eksplorasi sebenarnya ya di situ. Itu yang e-government. Lalu yang ada smart government ya, smart government. Lalu smart environment misalkan di sini terkait dengan pencemaran udara misalkan ya, bagaimana kota ini menjadi kota yang bebas polusi ya, bebas emisi karbon. Nah, apa yang bisa dilakukan ya, mungkin terkait dengan bidang IT ya. Kalau kita mungkin memonitor sehingga polusi itu termonitor sehingga menjadi peringatan dini ya, mungkin ketika tingkat polusinya itu lebih sudah di atas ambang kesehatan misalkan, harus ada tindakan misalkan seperti itu. Kemudian pengelolaan sampah. Nah, kita mungkin kalau bidang kita itu terkait bagaimana sampah itu diolah dan bisa kita kontrol lah menggunakan sistem IoT seperti itu. Misalkan proses pengomposannya, misalkan pengolahan menjadi biogasnya itu seperti apa ya, karena kalau kita amati di Surabaya sampahnya itu sudah diolah untuk menjadi listrik ya melalui proses biogas seperti itu. Kenapa di Jember tidak ya, misalkan seperti itu. Nah tentu itu bisa
salah satu topik yang bisa dieksplorasi ya dan sangat menarik. Lalu smart transportasi, kalau saya lihat ada istilah TOD ya di kota-kota seperti Seoul itu terutama itu sudah dibuat TOD transit development lah, intinya itu ada perencanaan terkait dengan transportasi ya, di mana area permukiman, di mana area sekolah, misalkan pasar, lalu tempat hiburan, itu sudah ditata sehingga transportasi massalnya itu sangat efisien ya, hemat energi seperti itu. Kemudian itu yang transportasi ya, yang mungkin kalau di negara kita belum ya, kalau saya lihat belum ada model yang bagus untuk smart city. Mungkin IKN ya, kalau nggak salah ya, ibu kota negara yang baru itu konsepnya smart city. Sangat luar biasa sih kalau saya baca ya, konsepnya bagaimana penataan ininya. Lalu apalagi ya terkait smart energi. Nah, smart energi ini ya, bagaimana kota itu menjadi mandiri energi. Mungkin sudah tidak ada PLN pun tidak masalah ya. Ada smart building lah, paling nggak di lingkungan kecil itu smart building, di mana rumah itu hemat energi. Tidak, kalau siang itu harusnya nggak harus listriknya nyala ya, dan tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Nah itu butuh ini. Hanya bagaimana bidang kita itu bidang IT ya harus bisa masuk di situ. Nah itu yang harus dieksplorasi ya, banyak membaca. Memang sebenarnya bidang IT ini kan bisa ke semua bidang ya, nempel di bidang yang lain. Enaknya bidang IT itu seperti itu. Lalu smart apalagi ya? Ya mungkin bisa dieksplorasi lagi tentang beberapa elemen itu. Yang jelas idenya akan sangat banyak ya yang bisa kita gali dari situ, terutama energi, sampah seperti itu. Mungkin lapangan pekerjaan, nah itu sudah tersedia. Nah, jumlah startup dan lainnya ternyata juga diperhitungkan jadi di beberapa referensi ya. Saya kira itu ide-ide yang terkait smart city ya, kita berdasarkan beberapa elemen atau pilar sih, ada beberapa sumber mengatakan seperti itu. Mungkin antara satu sumber referensi agak berbeda ya, tapi pada intinya hampir sama. Ruang lingkup yang coba diangkat di bidang smart city ini. Mungkin itu dari saya. Ya, mungkin selanjutnya saran atau masukan dari Kak Nuri. Oke, jadi masukannya mungkin ya, kalian coba cari ide-ide yang sudah mungkin Pak Istia disebutkan tadi, ternyata itu banyak banget kayak ide-ide yang kalian bisa ambil dari konsep smart city ini. Dan juga jangan takut buat mencoba ya, mungkin buat beberapa orang ini pengalaman pertama, dan jangan takut lah buat mencoba, karena kalau kita nggak mencoba dari sekarang, kapan kita akan mencoba gitu loh. Dan Beats ini juga menjadi ajang latihan ya buat lomba-lomba yang besar yang akan nanti diadakan di tingkat nasional mungkin maupun tingkat provinsi dan lain-lain gitu. Nah dari lomba Beats ini diharapkan kalian juga termotivasi lah buat lebih mendalami ide kalian, terus gimana kalian menjabarkan idenya, apalagi mungkin dari beberapa tim nanti kan ada terpilih tiga tim yang jadi juara. Nah nantinya itu akan dilanjutkan ke gimnastik. Nah itu kan bisa jadi peluang kalian buat berprestasi gitu loh di kancah nasional, dan ya nanti yang bangga nggak cuma kalian kok, nanti yang bangga juga Fasilkom itu juga bangga juga punya kalian gitu loh. Dan juga mungkin ada beberapa manfaat yang bisa disediakan panitia Beats buat
menarik peserta buat ikut gitu loh. Intinya manfaatkan Beats ini jadi ajang mungkin perlombaan pertama kalian dan istilahnya ajang yang menarik gitulah buat kalian bisa berkompetisi di ajang yang lebih besar lagi. Iya, jadi setelah kita dengarkan bersama ya, ternyata banyak banget ilmu yang sudah kita dapatkan dari Pak Istiadi dan juga Kak Nuri. Tadi udah ada tips dan trik, kemudian ada kesalahan yang biasanya dilakukan oleh para peserta. Terus juga ada manfaat ya, manfaatnya ternyata banyak banget. Dan juga teman-teman jangan lupa menerapkan saran yang sudah diberikan oleh Pak Istiadi dan juga Kak Nuri. Nah, benar banget. Mungkin cukup sampai di sini ya Beatcast kita pada kali ini. Karena adanya keterbatasan waktu, jadi kita nggak bisa lama-lama. Tapi meskipun nggak lama, kita udah dapat ilmu dan juga pengetahuan yang banyak banget kan ya Neca. Dari Pak Istiadi maupun dari Kak Nuri. Iya, bener banget Safila. Semoga ilmu yang diberikan oleh Pak Istiadi dan juga Kak Nuri bisa bermanfaat ya untuk teman-teman, khususnya peserta Beats 2023. Ya, amin. Dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Istiadi dan juga Kak Nuri yang telah menyempatkan hadir pada acara Beatcast kali ini, yang telah sharing-sharing dengan kami sehingga teman-teman khususnya mahasiswa Fasilkom bisa mendapatkan ilmu dan juga pengetahuan yang baru. Oke, mungkin sudah waktunya kita mengakhiri Beatcast kali ini. Sekali lagi terima kasih, dan untuk teman-teman semua jangan lupa ya menyiapkan timnya sebaik mungkin agar nanti bisa menjadi juara Beats 2023. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk nonton Beatcast dengan tema PKMPI. Terima kasih. See you Bezi.